Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu, meresmikan dan mentahbiskan gedung gereja baru Jemaat GKI Iski Jines Borhaini Kota Raja, Kota Jayapura, Minggu, 1 Desember 2024. Peresmian berlangsung dalam ibadah minggu yang dipimpin Ketua Majelis Jemaat GKI Iski Jines Borhaini, Pendeta Onabano, unsur BP Sinode GKI, Pendeta Daniel Kaigere dan Pendeta Jemaat Borhaini, Pendeta A.D. Takayeto. Prosesi peresmian dan pentahbisan yang berlangsung di tengah-tengah ibadah tersebut, diawali dengan pengantaran alat-alat sakramen gereja, dari gedung gereja lama menuju gedung gereja yang baru. Selanjutnya pembukaan papan nama gereja dilakukan oleh mantan Wali Kota Jayapura 2 periode Ben Hur Tomimano bersama istri Hristina Luluporomano. Setelah itu dilakukan peresmian oleh Ketua BP Sinode GKI di Tanah Papua, dan pengguntingan pita oleh penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait. Usai pentahbisan oleh Ketua BP Sinode GKI di Tanah Papua dan seluruh pendeta yang hadir, dilanjutkan dengan penyerahan kunci dari Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Robert Betaubun kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Iski Jines Borhaini, Pendeta Onabano. Selanjutnya Pendeta Onabano menyerahkan kunci gereja kepada Ketua Klasis GKI Port Numbai, Pendeta Andris Tejioe, yang kemudian penyerahan kunci dari Klasis Port Numbai kepada Sinode GKI di Tanah Papua. Usai proses pelantikan dan pentahbisan berlangsung, Ketua BP Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu menyampaikan selamat kepada seluruh warga Jemaat GKI Iski Jines Borhaini yang telah bekerja keras membangun gedung gereja tersebut. Saya pertama-tama menyampaikan selamat untuk seluruh warga Jemaat GKI Borhaini bersama dengan pelayan dan juga para penatua dan syammas yang telah bekerja beberapa tahun ketika peletakan batu pertama, dan pada hari ini gedung gereja ini boleh selesai dan diresmikan serta ditabiskan. Nah, pesan saya secara khusus untuk jemaat di sini, dengan telah selesai dan diresmikan ditabiskannya gedung gereja baru ini, kiranya jemaat senantiasa tetap hidup dalam persekutuan, tetap juga senantiasa aktif ya dalam perjumpaan-perjumpaan ibadah secara khusus di dalam jemaat ini. Nah, saya juga ingatkan supaya jangan sampai ada jemaat yang tidak hadir beribadah, baik pada ibadah-ibadah minggu dan juga ibadah-ibadah lainnya. Nah, karena tentu pelayanan dan juga pembinaan kita melewati perjumpaan-perjumpaan ibadah ini akan menguatkan dan juga memastikan supaya jemaat di sini senantiasa dibina dalam iman, tetap juga dalam kasih, pengharapan dan juga iman mereka. Nah, sekali lagi saya pesankan untuk jemaat di sini supaya jangan sampai hari ini dengan telah terselesaikannya gedung gereja baru yang sangat bagus, saya katakan ini sangat luar biasa. Nah, ke depan saya katakan lagi bahwa jangan sampai tidak digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini yang saya ingatkan bagi jemaat di sini. Sementara itu, penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait mengapresiasi Jemaat GKI Borhaini yang telah melakukan pekerjaan besar ini. Sohilait menilai, Jemaat GKI Iski Jines Borhaini begitu luar biasa, karena dalam rentang waktu seminggu, jemaat ini bisa membuat kegiatan-kegiatan yang momentumnya berskala besar. Saya cukup akui juga, karena dalam satu minggu ini jemaat ini luar biasa. Buat kegiatan-kegiatan yang skala momentumnya berskala besar. Dan beberapa jemaat di sini juga saya dengar ada Ikhlas Parawi yang gabung dalam kota, bergabung di Kerong nanti pembukaan besok. Tapi juga mereka peresmian dan besok lagi pembukaan sidang klasis di sini. Dan saya apresiasi itu. Saya dapat informasi bahwa rata-rata jemaat di sini adalah anak sekolah. Tuhan memberkati semua anak sekolah dan mahasiswa atau siapapun ada di tempat ini. Bahwa kalian adalah orang-orang yang berbeda. Itu kita dengan gereja, karena itu kita juga punya tanggung jawab untuk semua acara-acara gereja yang sedang berlangsung. Saya pikir itu sekali lagi selamat untuk jemaat dan seluruh majelis di sini yang sudah membangun gereja yang luar biasa. Saya pikir ini sesuatu yang tidak mudah.
dan tidak semua orang bisa buat seperti ini. Tuhan memberkati semua yang sudah mengambil bagian. Tangan-tangan saudara akan diberkati lewat tangan pelayanan yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan, Robert Betaubun dalam laporannya menyebutkan, pembangunan gedung gereja berdasarkan keputusan Sidang Jemaat ke-16, Jemaat GKI Iski Jenis Borhaini, tahun 2017. Dikatakan, peletakan batu pertama gedung gereja dengan luas bangunan 24 kali 18 meter dengan daya tampung 900 orang ini, dilakukan oleh Wali Kota Jayapura saat itu, Ben-Hur Tomimano, pada tanggal 25 Mei 2021. Betaubun menyebut, total biaya pembangunan menelan anggaran lebih dari 6 miliar rupiah, yang bersumber dari bantuan Sinode GKI di Tanah Papua, pemerintah Provinsi Papua, dan pemerintah Kota Jayapura. Dikatakan, bantuan pemerintah Kota Jayapura diberikan pada masa Wali Kota Ben-Hur Tomimano beserta istri, Christine Mano, yang menopang awal pembangunan gedung gereja tersebut. Pada kesempatan ini Betaubun juga menyebutkan orang-orang yang datang untuk memberikan bantuan, di antaranya mantan Bupati Asmat, Elisa Kambu, mantan Bupati Maibrat, Bernard Sagrim, Dr. Yuni Wonda, Dr. Benyamin Arisoy dan Rudi Maswi. Selain itu bantuan juga berasal dari Wakil Ketua 2 DPR Kota Jayapura, Silas Yowe, Ketua Komisi A DPR Kota Jayapura, Mukri Hamadi, dan Joni Betaubun beserta keluarga, serta bantuan dari Bank Papua, Bank Indonesia dan PT Air Minum Jayapura Robong Holonanwani. Dan yang paling besar itu dari Jemaat GKI Iski Borhaini. Kenapa paling besar? Mereka tidak berjuang, tapi setiap saat mereka berdiri. Jika itu menjadi modal yang besar untuk gereja di Simpang. Kalau ukuran manusia kami tidak bisa, tapi doa-doa mereka untuk pembangunan gedung gereja ini setiap siang dan malam, bahkan berkumpul setiap saat. Yang kami juga sampaikan bahwa yang turut menggerakkan sumber-sumber bantuan dana dari bupati dan sebagainya, abang kami yang juga adalah anggota DPR RI, abang Komarudin Batu SH. Termasuk juga dengan simpatisan anak-anak Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini pula, atas nama panitia, kami sampaikan terima kasih atas dukungan BPS Sinode GKI dan juga Klasis GKI Forum Baik, serta Bapak Pemerintah maupun beserta keluarga, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura, dan keluarga Dr. Ansgrin Tomimano beserta dengan ibu yang ada saat ini. Kami percaya yang kita lakukan Jemaat GKI Iski Borhaini tidak baik, tapi Tuhan yang punya berkat akan memberkati keluarga Tuhan ini supaya senantiasa mendatangkan berkat dan sukacita bagi kita. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Onabano mengatakan, peresmian tersebut juga dalam rangka kesiapan jemaat ini menjadi tuan rumah Rapat Kerja 2, Klasis GKI Port Numbai, tanggal 6-7 Desember 2024. Pada kesempatan ini, Pendeta Bano menyampaikan terima kasih kepada tua-tua jemaat, pendiri-pendiri jemaat dan juga kepada semua keluarga, secara khusus keluarga Asor, yang telah menghibahkan tanah untuk dibangunnya gedung gereja ini. Untuk tua-tua jemaat, pendiri-pendiri jemaat, anak cucu berkati Tuhan, keluarga saya sebut keluarga A, keluarga Betaubun, keluarga Asor, pemilik tempat wilayah yang diberikan untuk Tuhan, tetangga, jemaat-jemaat di sekitar Indonesia, kita bersyukur. Luar biasa hari ini, saya terima kasih untuk semua. Luar biasa. Tuhan kasih kekuatan, semangat, karena semua itu dari Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap orang yang saya tidak sebut nama satu persatu, yang memberi semangat, uang sekalipun. Tuhan akan buka pintu-pintu uang di surga, pintu-pintu jabatan di surga. Itu saya baca di buku Surga Ini Nyata. Tuhan memberkati. Shalom. Tim Liputan Redaksi Papua, dari Kota Jayapura.